Ini ditonton oleh pengurus DPP IKKS yang lain. Mari kita sama support perjuangan Pangkat Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat secara bersama oleh IKKS yang ada di seluruh Indonesia, terutama DPP-nya. Mudah-mudahan ini sampai ke IKKS-nya. Kami yakin sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa Kamang Hilya Channel di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu di acara podcast kita. Alhamdulillah telah hadir bersama kami. Yang pertama Bapak Welfizar. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau inspektur di Inspektorat Kabupaten Agam. Kemudian ada Bapak Henry G, Kepala Bapeda Kabupaten Agam. Assalamualaikum, Dahen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Yusrizal dari Dinas Kominfo Kabupaten Agam. Selamat sore Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Eko Purwanto dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam. Selamat sore Pak. Salam warahmatullahi. Kemudian ada Pak Camat Kecamatan Kamage, Bapak Ifradi. Sehat Pak Camat? Alhamdulillah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Pak. Baik, pemirsa Kamang Hilya Channel, bincang-bincang kita pada hari ini terkait dengan telah dipilihnya ya Nagari Kamang Hilya menjadi salah satu nominasi satu dari 10 desa yang ada di Indonesia yang akan menjadi desa anti korupsi. Baik, mungkin sambil santai-santai Pak, bahasa Indonesia sih lah podcast Kamang Hilya. Aku nggak pakai bahasa Indonesia aja Pak, pakai bahasa Minang. Nah, kalau bisa masuk Kamang. Ngasih kue yang nggak susah. Iya. Mungkin ke DPMN dulu Pak Eko ya. Siap. Banyak pertanyaan Pak Eko. Ya. Kok Nagari Kamang Hilya yang menjadi nagari anti korupsi di Kabupaten Agam, sementara kan Kamang Hilya itu tahu ada 82 nagari. Mungkin bisa sedikit penjelasan Pak Eko. Baik, Nori, izin Bapak, terkait pemilihan untuk nagari anti korupsi ini sebenarnya ada dua kandidat. Pertama itu Pasilawe, yang satu lagi nagari kita Kamang Hilya. Cuman kenapa kok kita memilih Kamang Hilya? Karena kita pertama kita lihat dari perencanaan dulu. Nah, kedua dari penganggaran, kemudian dari penata usahanya sampai ke pelaksana sampai ke pelaporan. Oke, mungkin dari yang disampaikan tadi Pak Eko ya, daya tariknya nih kan nilai plus ya, disampaikan terkait dengan penyampaian informasi tentang penganggaran, pelaporan. Mungkin ada daya tarik lainnya, karena kan banyak pertanyaan kalau hanya sekedar itu nagari lain punya. Iya benar, yang lain juga ada ya. Ya. Cuma yang tertarik sebenarnya gini, Nyoli, sistem kekeluarganya itu yang saya lihat Pak. Jadi sistem kekeluargaan itu terbentuk secara alami di sini gitu lah. Ya. Apakah ketika pekerjaan itu digotong royong kan bersama-sama, jadi tidak pernah melihat satu kasih atau kaur tadi itu merasa sempit karena dia tugas fokusnya. Tapi kalau di sini kita lihat digotong royongkan, dan bahkan yang kita ketahui juga itu melibatkan bukan perangkat nagari saja, tapi dari tokoh pemuda, kemudian bahkan ada yang mahasiswa tamatan yang baru tamat, mereka masuk ke nagari. Dan ini poin positif gitu. Artinya transparansi tadi itu masyarakat luar pun boleh masuk ke pemerintahan nagari. Seperti apa loh pemerintahan nagari? Kerjanya seperti apa? Pelaporan keuangannya seperti apa? Kemudian dari segi perencanaan penyusunan dokumen-dokumen LKP namanya, kemudian APB nagari apa namanya, itu melibatkan semua. Gitu. Jadi keterbukaan informasi. Terima kasih Pak Eko. Itu kan versi DPMN-nya Pak. Iya. Kalau saya dengar ini kan suratnya ke inspektorat di bawahnya. Iya. Mungkin Pak Wel bisa dijelaskan nih Pak Wel. Jadi ini sebenarnya DPMN atau inspektorat ini Pak sebenarnya Pak?
Baik, Nyali, Bapak Ibu pemirsa Kamang Media Channel. Memang secara dokumen awal ini melalui kita di Inspektorat Informasi yang kita dapatkan dari KPK. Namun secara substantif karena pembinaan ini melalui kawan-kawan di DPMR, Mas Iko dan kawan-kawan, kita di Inspektorat tentu konfirmasi dulu. Karena di awalnya sudah ada nama Nagari Pasialawe yang direkomendasikan oleh Pemprov ke KPK. Dan setelah kita koordinasikan, ya mungkin dengan berbagai pertimbangan tadi, ya termasuk di Inspektorat sendiri dari data yang ada, audit yang kita laksanakan di 2019, kemudian selama pemerintahan ini dari 2019 sampai sekarang tidak ada lagi pelaksanaan audit. Kami mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada yang aneh-aneh gitu. Karena secara program kerja kita di Inspektorat memang ada target kita beberapa nagari setiap tahun, tapi tentu nggak mungkin mengcover ke 80 nagari untuk kita lakukan pemeriksaan. Dan dengan pertimbangan seperti itu kami sepakat dengan kawan-kawan di DPMN untuk mengusulkan tambahan satu lagi nagari Kamang Media. Oke, Pak Wel, terkait dengan tadi Pak Wel sampaikan tentang pemeriksaan. Ini kan Kamang Media ini sudah sejak terakhir pemeriksaan itu 2019, Pak. Kalau nggak salah ya. Ya. Dengan Kamang Media sekarang menjadi nominasi desa anti korupsi ini, ada kemungkinan tidak Kamang Media akan diperiksa oleh Inspektorat? Karena kan ini kan masalah pembuktian ini Pak, masalah pembuktian. Ya, kemungkinan ada karena dari program kerja kita setidaknya wali nagari yang akan habis masa jabatan itu wajib sebenarnya kita lakukan audit akhir masa jabatan. Dan itu sudah menjadi program kerja kita di Inspektorat. Walaupun hari ini sudah dinyatakan clear oleh KPK anti korupsinya, tapi tentu secara administratif ini perlu kita lihat juga dari Inspektorat karena Januari 2023 akan berakhir masa jabatan. Tak nyambung ya? Amin. Nyambung ke DPRD. Jadi dengar yang disampaikan Pak Wel tadi, maksudnya kemungkinan ada diperiksa, kok jadi yang dingin badannya Pak? Agak meriang gitu kan? Di KPK aja loh, dengan Inspektorat kan lulus. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Mungkin ke Pak Hen lah ya, ke Dahen. Jadi kebetulan pemirsa Kamang Media Channel, Pak Henry G ini putra asli Kamang Media, sekampuang lah jadi wali lain. Mungkin Dahen terkait dengan desa anti korupsi itu, kebetulan Dahen di Bakeuda. Bagaimana pandangan Dahen dengan Nagari Kamang Media setelah kita terima dana desa itu sejak 2015? Nah, itu Bakeuda memantau pergerakan keuangan nagari. Bapak Dahen memantaunya itu pergerakan itu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kamang Media Channel. Mungkin ada yang bertanya, Bakeuda itu apa? Ya. Ya, Bakeuda itulah Badan Keuangan Daerah. Badan Keuangan yang mengelola badan keuangan atau keuangan daerah sekabupaten antara lain menyalurkan dana desa termasuk ke nagari. Nah, menurut kalau evaluasi kami, Kamang Hilir itu termasuk salah satu di antara mungkin sangat sedikit nagari di Kamang Hilir yang penyerapan nagari di Kabupaten Agam 80 nagari, salah satu dari sedikit nagari yang penyerapan dan pertanggungjawaban dana desa termasuk alokasi dana nagari yang bersumber dari PBN tepat waktu, baik itu penyaluran maupun pertanggungjawaban. Itu yang kami pantau. Jadi catatan kami Kamang Hilir termasuk mungkin tidak sampai 5 nagari ya, sekitar 5 atau 7 nagari yang selalu setiap tahun itu penyaluran atau pencarian tahap pertama. Yang pertama menyalurkan atau mencairkan dana desa dan dana alokasi nagari dari APBD Kabupaten Agam. Itu
Untuk tahap berikutnya, belum tahap 2, tahap 3, tahap 4-nya, memang selalu kami ini yang tercepat di antara beberapa negara. Kalau yang tercepat ke tahap 2, tahap 3 dan seterusnya itu, kalau ini tidak banyak negara, paling sekitar 2 atau 3 negara setiap tahun. Dan itu kan indikasinya pertanggungjawabannya tepat waktu. Karena persyaratan untuk disalurkan itu antara lain sudah diverifikasi oleh aparat nagari dan kecamatan dan DPMR. Artinya kalau sudah diverifikasi sampai ke kami di Badan Keuangan Daerah, artinya kami menilai itu pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan aturan. Ya. Itu yang kami pantau. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang keduanya masalah prestasi 10 besar nominasi negari atau desa untuk Indonesia itu luar biasa sebenarnya. Untuk mendapat predikat anti korupsi, sebutan anti korupsi itu luar biasa beratnya, sangat luar biasa. Sampai tidak lalu deh. Ya, anti korupsi artinya kan beda ya dengan tanpa kekecualian. Tanpa kekecualian bisa jadi ya ada korupsi, tapi anti korupsi itu benar-benar pertanggungjawaban sudah sesuai dengan aturan, tanda kutip ya, boleh dikatakan tidak ada penyimpangan. Kalau anti korupsi pasti tidak ada penyimpangan, itu sudah pasti. Lain dengan tanpa pengecualian, nah itu berarti penatausahaannya sudah benar, tapi tidak tertutup kemungkinan masih ada penyimpangan. Tapi kalau anti korupsi, kalau sudah dapat predikat anti korupsi, itu pasti dijamin tidak ada penyimpangan. Itu luar biasa sebenarnya, pekerjaan berat. Artinya seperti disampaikan Pak Eko dari DPMN, selama 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir itu penggunaan dana desa, dana alokasi nagari dan lain-lain yang bersumber dari APBD dan APBD dapat dikatakan anti korupsi tanpa penyimpangan, pertanggungjawaban sesuai dengan penggunaan sesuai dengan yang direncanakan. Itu barangkali pendapat kami atau respon kami terhadap predikat 10 besar nagari atau desa anti korupsi di Indonesia. Ya. Dan selain sebagai kepala dinas ya Pak ya, sebagai anak nagari, ya. Bagaimana perasaannya deh? Perasaan Dahen lah ya dengan seperti itu. Kalau sebagai nagari bangganya luar biasa sesungguhnya, Jawali, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena setiap berkunjung ke manapun, orang pasti nanya, dari mana ya? Kalau yang udah tahu kami ini pasti komentarnya lain. Hebat Dahennya. Yang hebatnya itu Dahennya yang bilang hebat. Padahal kita tak terlibat apa-apa di situ. Tapi seperti kami sampaikan tadi, hari Kamis kemarin kami ke Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, mereka mengekspos itu. Ya. Dengan bangga saya menyampaikan, oh itu kampung saya Bu. Bekas kampung saya Pak. Oh iya, itu wali negara saya. Saya lainnya di situ. Saya lihat KTP ini Kamangili. Oh iya. Itu kebanggaannya di situ. Artinya gini, itu prestasi seluruh masyarakat Kabupaten Agam, khususnya Nagari Kamangili. Ya. Karena tanpa partisipasi komponen masyarakat lain, bamus antara lain itu mustahil kita capai predikat anti korupsi. Luar biasa bangga sesungguhnya. Sama ya. Terima kasih Dan. Mungkin ke Kominfo Pak. Ya. Jadi dari kegiatan observasi, kemudian assessment yang sudah kita lakukan dengan KPK itu nilainya separuh-separuh Pak. Ya. Kalau dokumen itu ada, tapi belum terdigitalisasi atau misalnya diupload di web nagari, itu nilainya baru setengah Pak. Jadi kalau poinnya itu 5, kita baru dapat 2,5. Nah, seperti apa bentuk dukungan dari Kominfo sehingga Nagari Kamanghilia itu bisa mencapai nilai maksimal? Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut pendapat kami dari Kominfo, ada nilainya tadi kalau diupload setengah ya kan. Ya. Kalau seluruhnya terupload itu kan nilainya penuh 5 ya kan. Jadi kami dari Kominfo akan menggandeng website Nagari Kamanghilia, memasukkan ke website Kabupaten Agam. Cuman kalau saya lihat Pak, nagari-nagari yang ada di daerah Kabupaten Agam, kalau dunia per IT-nya kalau saya lihat ini udah mulai bagus. Karena apa? Karena punya website, punya Instagram, punya YouTube, punya FB yang media sosial.
Jadi untuk kedepannya kami dari Kominfo akan membantu untuk memperkuat atau mempertajam Nagari Kamang Ilia ini dalam upload data-data yang diminta oleh KPK. Begitu menurut pendapat saya, Pak. Siap membantu ya Pak. Siap membantu kami dari Ya, Kominfo. kami cari Pak. Ya, mungkin ke Pak Camat Pak. Ya. Camat, ambo kadang kalau Pak Camat gua Pak, kami lah bisa misi saya lah dari karacun lah gitu kan. Ya. Iya, karena lah pandai-pandai melalang nih kalau Pak Camat Pak. Jadi Pak Camat, seperti apa bentuk dukungan pemerintahan kecamatan dengan terpilihnya salah satu nagari yang ada di Kecamatan Kamanggi itu sebagai nagari nominasi nagari anti korupsi, Pak Camat. Terima kasih Yodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di channel. Mungkin kami tadi dari Inspektur, kawan, Pak Kominfo dan Pak DPN sudah menjelaskan sejenis. Pertama sebelum kami tanggapi, kami mungkin dua kesimpulan mungkin Yodi. Yang pertama dipilihnya Nagari Kamang Ilia selaku desa anti korupsi berarti ada penilaian dari KPK dan bisa kita simpulkan berarti dalam arti bukan nyawalinya, berarti seluruh lembaga yang ada di Kamang Ilia itu sudah mendukung. Itu penilaian kami di kecamatan. Kami yakin kalau lembaga tidak mendukung tidak mungkin Nagari Kamang Ilia bisa dinilai bisa sebesar di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua simpul kami menyangkut dengan nagari anti korupsi, ada semacam kita mengedukasi seluruh warga kita karena kami yakin yang anti korupsi ini bukan cuma keterlibatan aparat negara saja tapi juga terlibat juga bersama massa karena peluang-peluang dan celah untuk korupsi juga tertumpang di masyarakat baik secara kelembagaan maupun secara person. Intinya di Kamang Ilia sudah dinilai baik pemerintah nagarinya maupun lembaga dan masyarakatnya sudah betul komit dengan gerakan anti korupsi. Itu mungkin ya Abi. Dan mungkin dukung kami pertama mungkin dukungan secara moral mungkin, kalau materi mungkin tidak terlalu banyak, tidak mungkin Bapak Wakil tahu dengan kondisi kecamatan, tapi kami secara moral setiap hari dari awal sampai tuntas kami tetap mendukungnya di bersama-sama dengan lembaga dan masyarakat yang lain. Demikian ya, terima kasih. Ya. Mungkin ke Pak Wel. Nah, kan kalau KPK kan mitra kerja di daerahnya kan inspektorat Pak. Kira-kira Pak Wel, langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari Kamang Ilia dalam menyongsong penilaian nagari anti korupsi itu apa kira-kira langkahnya? Enggak jelas ya yang harus dilakukan pemerintahan. Mungkin ini sekedar masukan mungkin ke kita semua. Ada 5 komponen 18 indikator Ya. salah. Dan masing-masingnya sudah dikasih bobot sebenarnya oleh KPK dan penilaian kita pun juga sudah ada. Nah, mungkin kita bersama-sama pemerintahan nagari, kemudian juga mungkin yang terkait di pemerintah Kabupaten Agam, termasuk juga yang mungkin melalui media ini kalau sampai ke pemerintah provinsi kita juga sangat berharap karena untuk memenuhi yang 18 indikator tadi tentu pemerintah negeri perlu kita support secara bersama-sama sehingga nilainya bisa maksimal sesuai dengan bobot yang sudah ditetapkan oleh KPK. Kalau tidak salah tadi nilai kita baru 65. Nah, kita berharap tentu memang tidak akan bisa kita 100, tapi tentu mendekati ke 100 kita kesempurnaan kita yang bisa kita siapkan. Sekali lagi tentu bersama-sama ini antara pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, termasuk juga support dari pemerintah provinsi Sumatera Barat. Dan mungkin jeda waktu kita masih ada menjelang akhir Agustus, tentu ini bisa kita maksimalkan. Kita memanfaatkan potensi yang ada, mungkin potensi sumber daya manusia mungkin untuk menyiapkan karena lebih banyak ke materi dokumen yang perlu kita benahi secara bersama-sama. Tentu ini perlu pemikiran bersama kita tuangkan dan kita sepakati. Kemudian ini yang menjadi dokumen akhir
Terima kasih. Pertanyaan yang sama mungkin Pak Eko. Jadi dari DPMPN, apa kira-kira langkah yang harus kita langkahkan, arahnya kemana Pak, sehingga persiapan kita menuju penilaian ini bisa lebih tertata sehingga tercapai yang kita harapkan. Baik, terima kasih nih Wali. Mungkin menambahkan dari Pak Kadis bahwasanya memang benar tadi kita bisa rapat juga bersama-sama masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga. Jadi kita simpulkan saja bahwasanya yang kita harapkan kerja keras itu bukan dari pemerintah nagari saja, bukan dari pemerintah Bogor saja, tapi semua stakeholder yang ada di pemerintahan, katakanlah itu nagari Kamangili. Jadi informasi publik itu penting Wali. Jadi yang langkah ke depan yang harusnya Wali lakukan beberapa, paling hitungannya 1,5 bulan ya Wali. Yang harusnya Wali lakukan adalah pendekatan emosional ke masyarakat, menyampaikan sosialisasi door to door bahwasanya ini yang akan kita lakukan bulan Agustus, ini sangat penting sekali. Keterlibatan teman-teman pemuda-pemuda itu juga penting sekali. Kemudian informasi-informasi itu baik secara lisan maupun tulisan juga harus kita lengkapi. Dokumen-dokumen yang tadi ada kekurangannya kita lengkapi. Kalau perlu jemput bola lagi, jemput bola dalam artian kalau memang perlu ke dinas pemberdayaan masyarakat nagari atau ke inspektur atau ke badan keuangan yang membutuhkan aturan-aturan hukum yang lebih lengkap lagi, kita bisa bantu. Kemudian nanti dari dinas pemberdayaan masyarakat nagari juga akan meminta supportnya dari pemerintah nagari yang Kabupaten Agam agar mendukung kegiatan ini. Moga-moga dengan adanya kegiatan kita ini kedepannya anti korupsi yang ada di Kabupaten Agam ini tidak hanya satu nagari saja Kamangili, tapi untuk semuanya. Itu aja. Terima kasih Pak Eko. Mungkin ke Pak Hen. Apa harapan Pak Hen? Harapan dari baik selaku kepala Bapeda, selaku nagari, apa harapannya? Mungkin bisa disampaikan sehingga bisa seiring sejalan lah kita antara dinas dengan pemerintah nagari, antara pemerintah nagari dengan masyarakat. Silakan. Ya, terima kasih Wali. Pertama barangkali begini, apresiasi penuh kami ulangi kepada Wali dan perangkat di nagari. Kami lihat tuh perangkat nagari itu kan muda-muda dan kreatif, sangat kreatif kalau menurut kami ukuran di nagari. Kalau dibandingkan dengan kabupaten mungkin kalah Kominfo dengan kreativitasnya. Harapannya barangkali ini dipertahankan. Kemudian untuk target jangka pendek untuk asesmen tahap 3 yang KPK tadi sampaikan Pak Wel, Pak Eko dari DPMPN, ya mungkin agak bukan agak lagi ya, kita percepat saja prosesnya itu. Karena kalau dari ekspos yang sampai di Wali tadi itu kan tidak terlalu banyak eviden yang dibutuhkan, tidak terlalu banyak eviden. Sepanjang itu dibutuhkan support dari kabupaten, dia segera sampaikan ke DPN. DPN juga harus berkoordinasi cepat dengan kami di SKPD lain di tingkat kabupaten apa yang disupport. Kemudian yang perlu yang kita sadari semua sekarang penilaian berikut ini bukan membawa nama nagari Kamangili, tapi Kabupaten Agam dan Sumatera Barat. Pak Wel sudah menyampaikan nanti tadi, mudah-mudahan podcast kita hari ini sempat ditonton oleh para pejabat Sumatera Barat. Kita support juga dari Sumatera Barat, karena bagaimanapun juga nanti Kabupaten Agam Sumatera Barat, dan yakin itu kan membawa pimpinan tingkat Sumatera Barat kalau seandainya sampai prestasi yang lebih tinggi. Harapan kami ini itu kita support sama-sama. Selaku anak nagari, kami juga berharap, kami menghimbau kepada anak negara yang ada di rantau, terutama orang Kamang di rantau itu kan banyak, apalagi KKS selalu. Yang lain kan bendahara KKS ya. Mudah-mudahan ini ditonton oleh pengurus DPP KKS yang lain. Mari kita sama support perjuangan pangkat nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat secara bersama oleh KKS yang ada di seluruh Indonesia, terutama DPP-nya. Mudah-mudahan ini sampai ke IKKS-nya. Kami yakin sampai ke IKKS. Itu barangkali harapannya oleh dan kami sendiri selaku nagari, selaku kepala badan keuangan daerah akan support penuh ini. Termasuk Pak Wel, walaupun bukan dari Kamangili, tapi lebih dekat ke Kamangilianya daripada ke yang lainnya. Lansian ya. Kalau kepala lanjut kita ke Kapito Koko, barangkali daripada ke lain. Itu barangkali harapan seperti itu, harapan kami seperti itu. Oke, Bapak
narasumber sekalian, mungkin udah bisa lama-lama kita podcast Pak ya. Ya. Tapi rasanya yang disampaikan tadi itu adalah inti-inti dari pembicaraan kita pada hari ini, dan tentu kami dari pemerintah Nagari Kamang Ilia ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak ya yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan desa atau nagari anti korupsi ini. Nah ini kan belum selesai Pak ya. Belum. Kami pikir ini baru awal ya, setelah kita bimtek. Nah ini baru awal kita melangkah. Dan secara bersama-sama kita bisa capai target yang kita harapkan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi amal untuk kita Pak. Amin. Demikian saja kami sudahi pemirsa Kamang Hilya Channel di mana saja berada, itu bincang-bincang singkat kita dengan para narasumber kita. Seperti biasa kami tidak mengambil sebuah kesimpulan. Silahkan pemirsa Kamang Hilya Channel yang ambil kesimpulan seperti apanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.